Nah, berkaitan dengan nikmat, bagaimana sikap kita? Dua ji. Pertama, bertasyakur. Apa itu bertasyakur? Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu masuk gedung baru, alhamdulillahi rabbil alamin. Cuma ucapkan secara fasih dan ikhlas, serta kasih dengar sedikit telinga. Kan biasa orang ucapkan hamdalah tidak jelas. Masuk tahu gedung baru, alhamdulillah. Apa itu artinya? Tahu anak istri baru, alhamdulillah. Apa itu artinya, bos? Pada cengi cikali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kasih dengar telinga. Coba makin dia bedek di masjid. Sama-sama subhanallah dibaca. Sama-sama 33. Sama-sama mulainya. Saya biasa baru 11, dia sampai 33. Kan bilang saja 9. Dula. Apa itu dula? Pada cengi, bos. Yang bagus cara pengucapannya, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, seluruh sekalian alam. Satu, mengucapkan hamdalah. Yang kedua, sujud syukur. Begitu masuk, pegawai tidak ada kelirunya. Selesai nanti acara, sebelum pulang ke rumah, ayo selesai tarawih, sujud bareng-bareng. Namanya sujud syukur. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin, sujud syukur. Yang kedua setelah bertasyakur, apa itu? Bertafakkur. Apa itu tafakkur? Bahasa di kantor, evaluasi. Menghitung-hitung diri. Apa yang kita hitung-hitung? Satu, seberapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Langsung kita bilang, berapa tongko dong saya pegang nikmat. Nak jadi kodong belum definitif, masih pegawai kontrak jika siang. Syukur. Bapak masih dikontrak. Berapa orang putus kontrak? Putus kontrak minggu depan, Ustaz. Bersyukur, alhamdulillah masih hidup. Coba, berapa banyak orang tidak bisa bersyukur karena yang selalu dianggap nikmat hanya duit. Maka kalau duit saja itu nikmat, tabungan saja itu nikmat, maka hanya Pak Idris yang kaya di sini. Pasti buka Mirgenina paling kaya di sini. Coba, tapi kalau nikmat itu adalah kesehatan, bisa jadi kita lebih kaya dari Pak Idris. Kalau nikmat itu adalah kenikmatan, waktu luang, maka semua kita kaya. Ada orang banyak duitnya, tapi tidak bisa lagi kemana-mana. Kenapa? Sakit, stroke. Apa? Memang 12 miliar tabungannya, tapi dilarang makan nasi. Apa? Apa yang 12 miliar dilarang makan nasi? Dilarang makan daging. Dilarang makan ikan, dilarang makan yang pedis, dilarang makan yang asin, dilarang makan yang manis. Apa aja bisa namakan? Ubi rebus, facetong. Jalan nih keluar dari mobilnya begini jalannya. Miskin mako. Coba kalau kita anggap nikmat itu mata yang sehat. Bu, halo, Bu, mau ku kasih handphone. iPhone 12 pulsana 5 juta. Mau ki, Bu? Mau? Oke, tapi begitu ku kasih ki langsung ki tuli. Apa masih mau kok? Lah mau apa itu handphone kalau tuli mah kok? Halo, masalah sih. Halo, bukan apa masalah talingamu galaca. Iya toh? Ibu, mau ku kasih HP yang kameranya 5. 5 kameranya bisa nak kasih mulus semua. Mau? Mau? Tapi begitu ku kasih ki langsung buta. Lah ya apa itu HP kamera kalau buta maki? Hebatnya lagi di matamu, dia bisa bedakan mana istri mana sekretaris. Ya toh Pak? Coba bayangkan repotnya kalau tidak bisa dibedakan mana yang masa sekretaris. Kenapa lelen resah ini malam? Ternyata security. Itu nikmat semua, bos. Tidak bisa diuangkan itu yang begitu. Maka kita insya Allah kaya. Nah, sebagai pegawai BRI menempati gedung baru, maka cara bersyukurnya periksa, hitung-hitung itu nikmat Allah kasih. Pegawai BRI, bukan kaleng-kaleng itu BRI Pak, bank terbesar di Indonesia, satu-satunya bank yang punya satelit sendiri. Apa kok masih mau kok?
Coba beda itu. Kalau kau pakai itu BRI, ID cardmu BRI, tapi keluar kau aku sengaja pasang pak. Coba engkau, tapi coba pasang di situ dinas kebersihan. Ini cokoi bos, kasih masuk dulu. Itu nikmat dari Allah. Pegawai BR saja itu kita sudah syukur. Cara bersyukurnya, bagaimana caranya? Bekerja dengan baik. Banyak orang mau jadi pegawai BRI, tapi Allah tidak kasih peluang. Tiap tahun orang daftar, Allah tidak kasih semuanya yang daftar lulus. Maka cara bersyukurnya, hamdalah, sujud syukur. Yang berikutnya kau kerja dengan baik. Kenapa banyak orang tidak bisa bekerja dengan baik? Karena niat bekerjanya fulus. Karena bekerjanya cari muka sama Pak Kanwil. Maka kalau ada pinwilnya, ada kacapnya, bagus sekali kerjanya. Pak. CCTV dan Pak. Maka kalau kau bekerja hanya cari muka sama pimpinan, demi Allah kau tidak akan dapat pahala akhirat. Ya Allah, mana pahalaku 30 tahun jadi pegawai di BRI? Malaikat bilang, bos, kau bekerja dulu kan cari muka jago. Kau bekerja dulu kamu kau dapat gaji. Nanti bulan kau dapat gaji. Tidak ada kau dapat. Itu kalau motivasinya bekerja lillahi ta'ala. Saya bekerja karena mengabdi kepada Allah. Cari nafkah adalah jihad, bekerja adalah jihad. Maka dia bukan cari muka sama manusia, tapi lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Itu salah satu makna dari esensi puasa. Karena ada itu hadits qudsi, Bapak sudah hafal. As-saumali, puasa itu bagiku kata Allah. Puasa itu saya punya urusan. Itu maknanya menurut para ahli tafsir, bahwa puasa itu melatih keikhlasan. Ada ndak orang puasa bisa sukses puasa kalau tidak ikhlas? Nggak bisa pak. Coba kalau bapak di dalam ruangan, ndak ada lihat ada makanan, bapak makan atau tidak? Meskipun tidak ada lihat tidak dimakan toh. Kenapa? Bukan karena saya cari muka sama orang. Saya puasa karena Allah dan Allah maha melihat. Bapak kalau wudhu kumur-kumur, ada enggak yang tahu kalau bapak kasih masuk sedikit? Ada yang tahu? Enggak, tapi kenapa bapak enggak lakukan? Karena Allah bapak ikhlas, saya lakukan ini lillahi ta'ala. Kecuali ada mahasiswa aku bertanya, Ustaz, saji itu kalau tadi ke kumur-kumur wudhu batal nih. Kenapa bisa Ustaz? 3 kali kuliah aku kasih masuk 1 je keluar. Ya, jadi bekerja. Nah tadi itu saya di tangga apa namanya itu yang naik turun tadi situ. Kalau itu semua pegawai BRI terapkan Pak, aman ini kantor. Yang pertama integritas. Wow, itu kalau bicara integritas Pak, ini makna puasa. Integritas itu ada di dalamnya kejujuran, amanah. Tahu itu amanah. Saya kasih contoh saja. Bapak kalau terapkan sebagai pegawai BRI, aman dunia akhirat Bapak dapat pahala. Umar bin Khattab nih lagi melayani, hitung-hitung duit kas negara, Baitul Mal. Tiba-tiba datang sahabat, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk gak? Tunggu dulu kata Umar. Ini kok ketemu sama saya, mau kau bicara sebagai Umar pribadi atau sebagai kepala negara? Dia bilang pribadi sih. Oh, kalau begitu tunggu pada. Saya matikan lampu nah. Matikan lampu bejana. Udah mati, diprotes sama tamunya. Ya Amirul Mukminin, kenapa dikasih mati? Gelap-gelap makin cerita. Dia bilang begini bos, tadi itu saya pakai lampu, saya lagi tugas. Saya lagi menghitung uang negara. Tugas kak, tugas malam, lembur. Nah ini api, ini minyaknya pakai uang negara. Jadi wajar, saya lagi dinas. Sekarang kita tidak ada hubungan dengan negara, pribadi kita cerita. Saya matikan ini, karena kalau dipakai ini dosa. Kira-kira kalau begini semua pegawai BRI Pak,
Tidak ada mobil dinas bawa undangan pengantin. Jangan kau ketawa, bos, serius kayak ini. Kau ketawa karena kau begitu semua toh.